China memerlukan rudal hipersonik buatannya, DF-17, untuk menegaskan determinasi klaim Nendesh Line. Tanpa DF-17, klaim Nendesh Line cuma ditertawakan oleh negara lain. DF-17 sengaja dibuat China sebagai unsur quarterback yang bertanggung jawab melakukan serangan ofensif mematikan. CSIS pernah mengulas bahwa pembuatan DF-17 dan rudal hipersonik lainnya menghabiskan berbagai sumber daya milik China. China sampai harus mengamankan semua potensi untuk membuat DF-17 dari spionase asing. CSIS mengungkapkan, salah satu dampak yang ingin diciptakan China melalui DF-17 ialah mepetnya reaksi lawan dalam menangkal serangan, membuat musuh memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Hal ini layaknya serangan pasukan komando, di mana unsur pendadakan membuat lawan sedikit bereaksi, sehingga lebih mudah dilumpuhkan. DF-17 seakan membuat sistem pertahanan rudal balistik saat ini menjadi tidak berguna. Kecepatan DF-17 yang mencapai 5-10 Mach atau 6.000 sampai dengan 12.000 km per jam hampir mustahil untuk ditangkal, membuatnya lebih sulit untuk dilacak dan diprediksi jalur penerbangannya, menantang sistem pertahanan rudal balistik lama. Alasan mengapa China mengerahkan sumber daya yang sangat banyak untuk DF-17, hal ini karena di tahun 2018, China sampai 20 kali melakukan uji coba penembakan rudal ini. Itu belum termasuk uji coba tahun 2014 yang tidak terhitung jumlahnya dan kebanyakan hasilnya gagal. Untungnya pemerintah China mendukung dengan biaya penelitian alutsista mereka yang mereka suntik besar-besaran. China juga sangat mungkin mengubah DF-17 dari serangan darat untuk menghantam kapal perang. DF-17 versi anti kapal dimaksudkan untuk menghalau kapal perang US Navy masuk ke wilayah Indo-Pasifik. Beberapa laporan menunjukkan China dapat mengembangkan DF-17 menjadi rudal balistik anti kapal atau ASBM generasi kedua, yang selanjutnya memungkinkan strategi China untuk menghalangi intervensi regional Amerika Serikat. Indonesia sudah jelas mewaspadai DF-17 karena pertahanan udara Indonesia bisa rusak apabila diserang rudal hipersonik ini. Sementara itu dalam KTT G7, Indonesia dan negara-negara G7 membahas banyak hal, terutama di bidang ekonomi dan militer. Fokus utama G7 ialah manuver China di Asia Pasifik. G7 khawatir dengan tindakan China melakukan aktivitas militer di Indo-Pasifik. Alasannya mereka melihat China memiliterisasi pulau-pulau kecil di Asia Pasifik yang bukan merupakan wilayah China. Hal ini disampaikan G7 kepada semua hadirin, termasuk negara undangan, yaitu Indonesia. Meski demikian, G7 nyatanya ingin membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan China. Tujuan hubungan ekonomi ini untuk melemaskan ketegangan antara China dan negara-negara barat. G7 siap membangun hubungan yang konstruktif dan stabil dengan negara China, akan tetapi mengakui pentingnya terlibat secara terbuka dan mengungkapkan keprihatinan atas aktivitas militer China di Indo-Pasifik. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendiskusikan beberapa hal dengan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, James McConville. Kasat Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia pada beberapa waktu yang lalu dan bertemu dengan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Pada kesempatan itu, James dan Prabowo Subianto membahas hubungan keamanan yang lebih kuat di tengah meningkatnya aktivitas maritim China di kawasan Indo-Pasifik. James mengatakan pertemuannya dengan Prabowo Subianto membahas cara-cara untuk memperdalam kerjasama, termasuk peningkatan latihan militer antar negara. James McConville mengatakan, kami memiliki banyak teman di wilayah ini, dan kami bekerja sama dengan erat. Kita semua memiliki kepentingan yang sama untuk kawasan ini, perdamaian, keamanan, dan juga stabilitas. Itulah sebabnya kami bekerja sama untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka bagi semua orang. Prabowo Subianto mengatakan, promosi dan pemeliharaan perdamaian serta stabilitas di kawasan adalah perhatian kita bersama. Tetapi ia menekankan sikap netral Indonesia. Ia mengatakan ingin menjaga hubungan dengan semua negara, terutama semua kekuatan besar. Untuk diketahui, Laut Cina Selatan adalah rumah bagi jalur pelayaran penting, stok ikan berlimpah, dan sumber daya mineral bawah laut. China dan ASEAN telah membuat sedikit kemajuan dalam menyelesaikan kode etik
untuk menghindari konflik di kawasan tersebut. Para pemimpin ASEAN memperbaharui seruan untuk menahan diri dalam perselisihan demi menghindari kesalahan perhitungan dan konfrontasi, mengulangi bahasa yang digunakan dalam pernyataan ASEAN sebelumnya. Sementara pengaruh dan kekuatan militer Cina di kawasan berkembang sangat pesat, akan tetapi Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan militer yang dominan. Amerika Serikat memiliki aliansi keamanan dengan Filipina dan hubungan yang kuat dengan beberapa anggota ASEAN lainnya.